Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dan akhiran stambuk 623. Dan di sebelah saya ada Indita Maharani Huda dan akhiran stambuk 081. Dan ada Ade Citra Haryanto dengan akhiran stambuk 080. Dan yang terakhir ada Iska Magfira dan akhiran stambuk 063. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau kelompok 7 dengan judul sengketa kewenangan lembaga negara antar Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Ya, langsung saja tempat dan waktu dipersilakan. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan perkara sengketa kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP dan Gubernur Papua diputuskan dikabulkan oleh MK dengan 2 dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hamdan Zoelfa. Slide selanjutnya. Adapun dasar hukumnya berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan nomor 203/PAN MK garing 2012 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor 3/SKLN 5/2012 pada tanggal 11 Juni 2012 yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 19 Juli 2012 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 Kewenangan MK. A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD. C. Memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 2. Pasal 10 ayat 1 huruf B UU MK. Syarat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga diatur dalam pasal 61 UU MK, yaitu A. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. B. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Slide selanjutnya. Kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon. 1. KPU yang berkewenangan konstitusionalnya diatur dalam pasal 22E ayat 5 dan 6 UUD 1945. 2. UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu berisikan susunan kedudukan, keanggotaan, tugas, dan wewenang pemohon. Cakupan wilayah kerja pemohon secara tegas disebutkan dalam pasal 3 ayat 1. 3. Pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 menjelaskan keanggotaan KPU. 4. Keputusan Presiden RI nomor 34/P tahun 2011. Pemohon disahkan sebagai anggota KPU dan keputusan KPU nomor 71/KPTS/KPU tahun 2012. Ketua KPU dipilih oleh para anggota KPU. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, Pasal 8 ayat 3 UU nomor 15 tahun 2011, tugas dan wewenang pemohon dalam penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur. 6. UU nomor 15 tahun 2011, penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. 7. UU nomor 15 tahun 2011, pemohon sebagai penyelenggara pemilu gubernur dan wakil gubernur Papua. Dan yang ke-8,
Putusan MK nomor 27/SKLN 6/2008, KPU memiliki kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian dari poin 1 sampai 8, KPU merupakan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. Selanjutnya, kedudukan hukum atau legal standing para termohon. Pertama, Pasal 4 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Ketentuan Pasal 18 ayat 6 melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kedua, Pasal 18 ayat 3 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang memiliki hak otonom. Ketiga, Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, DPRP menjalankan fungsi yang sama dengan DPRD. Dan yang keempat, Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, DPRP bersama Gubernur Papua menerbitkan Perdasus. Berdasarkan uraian keempat poin ini, DPRP dan Gubernur Papua sebagai representasi pemerintahan daerah merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kedudukan hukum para pihak atau subjektum litis. Permohonan perkara nomor 3/SKLN 10/2012 adalah sengketa kewenangan lembaga negara antara penyelenggara pemilihan umum atau KPU terhadap pemerintahan daerah Provinsi Papua, yaitu DPRP dan Gubernur Papua. Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa kedua belah pihak dalam sengketa tersebut yaitu penyelenggara pemilihan umum dan pemerintah daerah Provinsi Papua yaitu DPRP dan Gubernur Papua adalah lembaga-lembaga pemerintah atau regeringsorganen atau bestursorganen sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ulang guys. Baik, kewenangan yang dipersengketakan atau objektum litis ditinjau dari pihak pemohon, rumusan dalam pasal 22E ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 1945 terdapat delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang sebagai pelaksanaan. Sehingga pengaturan pemilihan umum atau pemilu, termaksud pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada, baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah beserta perubahan adalah sah dan tepat. Selain itu, jika Komisi Pemilihan Umum melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Papua berdasarkan undang-undang yang telah ada, hal tersebut tidak keliru, karena hal itu diatur dalam pasal 13 UU Otsus Papua. Ditinjau dari pihak pemohon, rumusan dalam pasal 22E ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang sebagai pelaksanaan. Sehingga pengaturan pemilihan umum atau pemilu,
termasuk pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada. Baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, beserta perubahannya adalah sah dan tepat. Selain itu, jika Komisi Pemilihan Umum melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Papua berdasarkan undang-undang yang telah ada, hal tersebut tidak keliru, karena hal itu diatur dalam pasal 13 Otsus Papua dan uraian penyelesaian perkara sengketa dalam perkara nomor 3 SKLN 10 tahun 2012 terkait dengan kekhususannya yang dimiliki Provinsi Papua. Dalam bidang pemerintahan, latar belakang terjadinya sengketa dikarenakan adanya ketidakketerkaitan UU Otonomi Khusus dengan UU Pemerintah Daerah yang berimplikasikan racunnya proses penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Pendapat dari Jimli Asidiki yang menyatakan bahwa sengketa yang melibatkan lembaga negara yang bukan lembaga negara utama atau constitutional state organ dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dengan syarat lembaga negara tersebut memiliki constitutional importance. Terima kasih. Presentasi kelompok kami. Yang pertama itu munculnya sengketa kewenangan lembaga negara disebabkan adanya tumpang tindih atau overlapping kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau UUD yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau UUD yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya dan sebagainya. Kedua, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan permohonan sengketa lembaga banyak 25 perkara, namun Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan satu perkara, yakni perkara nomor 03 SKLN 10 tahun 2012, yaitu sengketa kewenangan antara KPU dengan pemerintah daerah Papua, yakni DPR Papua termohon 1 dan Gubernur Papua termohon 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.